Ya karena kalau ditawarkan kepada masyarakat dan kemudian diingatkan soal pidato Anies terkait pribumi gitu ya. Pertanyaan sekarang, apa iya kita mau dipimpin, negara ini mau dipimpin dengan orang yang non pribumi? Yang pendatang gitu. Kan enggak gitu kan. Nah, identitas ini kemudian sangat melekat dengan Anies. Nah, Nasdem itu kayaknya panik gitu. Ketika Hasto menyinggung soal penjajah, Belanda, asing. Itu kan kalau dikaitkan dengan Anies, itu kan sangat asing sekali gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang sensitif dan mudah baper. Yang dikit-dikit tersinggung. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Partai Nasdem. Ya karena setelah Nasdem mengumumkan Anies sebagai capresnya, itu sekarang tuh kayak sensitif sekali gitu. Dikit-dikit baper, dikit-dikit tersinggung, senggol bacok gitu ya. Bahkan sampai ada yang bilang bahwa semua kader Nasdem yang tidak setuju dengan pencapresan Anies Baswedan, silahkan keluar. Ini ada apa Nasdem ini? Lah kok malah menyuruh kader-kadernya sendiri untuk keluar gitu. Hanya demi membela Anies yang bukan kadernya. Ada apa Nasdem gitu? Apalagi kemarin ketika PDI Perjuangan merayakan hari ulang tahun TNI yang ke-77, itu Hasto tuh sempat keceplosan gitu. Ya karena Sekjen PDI Perjuangan ini sempat bercerita terkait lukisan pahlawan yang ada di kantor PDIP. Di mana pada 10 November kita kan merayakan Hari Pahlawan gitu ya. Lalu kemudian dulu kata Hasto, di era penjajahan, di era perlawanan bangsa Indonesia, para pahlawan kita itu sempat merobek warna biru dari warna bendera Belanda. Nah sekarang juga sama katanya. Di era pemerintahan Pak Jokowi, birunya itu sudah terlepas. Ya karena punya capres sendiri. Nah gara-gara ini, elit-elit Nasdem itu banyak yang nggak terima. Padahal Hasto cuma bilang soal biru dan dikait-kaitkan dengan cerita dulu di mana pahlawan menyobek, membuang warna biru sehingga bendera Indonesia sampai hari ini itu cuma merah putih gitu, nggak ada birunya. Ya karena birunya kita udah buang gitu. Ini Nasdem nih kayak panik dengan pernyataan Hasto, nggak terima gitu. Sampai akhirnya respon-respon dari para elit Nasdem ini beberapa nggak nyambung tuh. Ya karena kan Hasto bicara soal warna biru yang dilepas gitu ya. Lah terus ada elit Nasdem yang merespon, coba PDIP langsung umumkan siapa capresnya. Apa hubungannya sama warna biru? Apa hubungannya gitu? Dan ada juga elit Nasdem yang menjelaskan bahwa koalisi atau mendukung Presiden Jokowi itu kan sampai 2024 katanya. Nah ini pencapresan Anies itu kan nanti setelah 2024 di mana Presiden Jokowi itu udah gak bisa maju lagi. Makanya kemudian mereka mengusung Anies atau mencapreskan Anies Baswedan katanya. Ya secara hitung-hitungan itu udah bener lah. Mereka koalisi sampai 2024 dan Nasdem bilang mereka berkoalisi mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, bukan pemerintahan PDI Perjuangan. Itu juga sudah bener gitu. Cuma secara arti ini benar-benar salah gitu. Karena bagi semua orang yang mendukung Pak Jokowi, mendukung Presiden Jokowi gitu ya. Jangankan Nasdem deh, yang isinya itu orang-orang pinter. Saya aja nih, yang pendukung Pak Jokowi, saya pikir saya mustahil dan gak bisa mendukung Anies. Karena apa? Karena Anies ini berseberangan langsung dengan Presiden Jokowi gitu. Dari banyak kejadian, dari banyak peristiwa di mana Anies ini menghalang-halangi, seolah-olah gak mau kerja gitu ya. Gak mau membantu pemerintah pusat dalam rangka menangani macet dan banjir di Jakarta. Itu kan beritanya sudah terlalu banyak, terlalu jelas sekali. Anies ini sempat berdebat dengan Menteri PUPR atau Pak Basuki gitu. Yang berdebat soal naturalisasi, normalisasi. Kata Pak Basuki, saya nggak dididik untuk berdebat nih. Saya dididik dan disuruh sama Pak Jokowi untuk kerja. Nah Anies masih berdebat katanya. Ini kalaupun misalkan sungai dilebarin dan sebagainya, tetap aja akan banjir, kata Anies. Makanya kemudian sungai-sungai di Jakarta
nggak dilebar-lebarin. Dibiarin aja, naturalisasi. Nah, Nasdem kalau ngerti soal apa yang sudah dilakukan Anies di Jakarta, kan mestinya tahu gitu. Bahwa apa yang dilakukan Anies itu berseberangan, menghalang-halangi kerja-kerja pemerintah pusat. Nah, kalau Nasdem merasa sebagai pendukung Presiden Jokowi, ngapain kemudian mengusung orang yang merusak, menghalang-halangi kerja pemerintah pusat? Itu kan nggak masuk akal gitu. Kalau secara hitung-hitungan, ya iya memang Pak Jokowi cuma sampai 2024. Tapi soal visi, misi, dan sudut pandang politiknya, Anies ini bukan Jokowi banget gitu. Dia anti sekali tuh. Malah terkesan kayak menghalang-halangi kerja-kerja dari pemerintah pusat. Nah ini malah mau didukung sama Nasdem. Kan lucu gitu. Ngerasa pendukung Presiden Jokowi tapi mendukung Anies. Ya nggak bisa gitu. Dan kalau kita mau melihat secara perbandingan antara Pak Jokowi dengan Anies, itu kan juga udah jauh sekali berbeda gitu. Anies itu meyakini bahwa hujan itu air turun dari langit ke bumi, ke dalam tanah. Makanya kemudian dimasukkan ke dalam tanah. Makanya kemudian dia bikin sumur resapan. Yang akhirnya belakangan kita tahu ternyata nggak bisa meresap. Nah Pak Jokowi beda gitu. Sebagai orang Indonesia, sebagai orang yang paham soal alamnya sendiri, negaranya sendiri, paham soal adat budaya Nusantara, paham soal sejarah Indonesia gitu ya. Beliau nggak melihat air itu turun dari langit masuk ke dalam tanah, enggak gitu. Air itu hujan dari langit turun ke waduk. Ini Pak Jokowi itu dibikinin waduk, disimpan air-airnya supaya apa? Supaya masyarakat ketika kemarau nggak kekeringan, supaya masyarakat petani-petani kita ya punya air gitu, punya pasokan air yang cukup sehingga pertanian kita itu bagus hasilnya gitu. Itu Pak Jokowi memasukkan air dari atas ke waduk. Dan itu sesuai dengan adat budaya Nusantara, adat budaya Indonesia gitu. Orang-orang kita di desa-desa, di tempat-tempat yang mudah cenderung kekeringan, itu terbiasa dengan teori ini gitu. Mereka bikin waduk, mereka bikin sumur, bukan sumur. Mereka bikin kolam-kolam sendiri gitu ya. Ditampung tuh ketika hujan gitu supaya apa? Supaya nanti mereka ya punya air untuk disalurkan ke sawah-sawah atau ke ladang-ladang mereka gitu. Jangankan yang di tempat yang kekeringan, di tempat saya aja di Madura, ya kita juga bikin tuh. Ya kolam-kolam kecil lah, masih pakai plastik gitu ya. Kalau hujan kita ambil airnya tuh. Supaya apa? Supaya nggak perlu ngambil dari sumur. Supaya nanti ada air tinggal kita siram aja ke ladang-ladang kita. Itu adat budaya Nusantara tuh. Yang sangat paham soal Indonesia, yang paham bahwa Indonesia ini ya ada 2 musim gitu. Nah Anies ini nggak paham. Dia bicara apa? Sunnatullah. Dari langit turun ke bumi katanya. Ya kan nggak mungkin hujan itu turun ke langit. Nah, dari sini aja Nasdem kan mestinya ngerti gitu. Bahwa beda sekali sudut pandang antara Pak Jokowi dengan Anies dari sisi soal air. Soal air aja udah beda. Ini kebayang nggak Anies kemudian mau jadi presiden misalkan. Naudzubillahi min dzalik gitu ya. Tiba-tiba dia bikin sumur resapan di seluruh Indonesia. Waduknya dibiarin aja. Apa kabar pertanian-pertanian kita? Ya nggak paham lah Anies Baswedan terkait adat budaya Indonesia. Lawang emang bukan. Nah, Nasdem menurut saya daripada Nasdem mengurusi soal pernyataan Hasto Kristianto yang terkait soal bendera biru dicoret atau dirobek oleh pahlawan kita gitu ya. Mending Nasdem itu ngelihat deh langkah-langkah Anies itu kayak gimana gitu. Sekarang Anies tuh datang ke Rizik, datang ke pentolan-pentolan organisasi terlarang di Indonesia yang sudah jelas-jelas dibubarkan oleh Presiden Jokowi gitu ya. Lah terus sekarang kalian merasa bahwa kalian adalah pendukung Pak Jokowi. Sementara Anies capres kalian datang ke ormas-ormas terlarang di Indonesia yang sudah dibubarkan sama Pak Jokowi. Di mana logikanya gitu? Kalian masih ngerasa sebagai pendukung Pak Jokowi sampai sekarang? Ya lucu gitu. Mending urusin Anies itu. Ngapain Anies itu minta restu, minta dukungan kepada Rizik, kepada ormas-ormas yang pro terhadap ISIS, kepada ormas-ormas yang punya afiliasi dan jaringan-jaringan teroris internasional gitu. Ngapain Anies itu minta dukungan kepada kelompok-kelompok ini? Kenapa Nasdem diem aja nih? Kenapa malah ngurusin pernyataan Hasto yang terkait cerita bendera Belanda? Kenapa malah kalian tersinggung soal Belanda?
dan merasa kalian itu bagian dari Belanda, penjajah. Gimana gitu? Yang penting urusin lah Anies itu. Gimana kok bisa dia masih deket-deket dengan kelompok khilafah yang anti Pancasila, yang anti terhadap Undang-Undang 45. Tapi ngerasa bagian dari capres yang nasionalis dari partai Nasdem. Namanya aja Nasdem, nasionalis katanya. Tapi capresnya minta dukungan sama kelompok khilafah. Apalagi si kelompok khilafahnya ini itu nyinggung-nyinggung ketua partai gitu yang mendukung Anies gitu. Ya karena dibilang bahwa Anies ini mampu melawan oligarki. Oligarki katanya. Emangnya Anies didukung sama siapa? Bukannya sama-sama oligarki ya? Didukung oligarki bukannya. Dan kenapa Nasdem ini kayak panik sekali sama soal warna biru gitu? Kenapa nggak kayak Demokrat yang biasa aja gitu? Ya karena Hasto kan juga menyinggung soal warna biru. Ya karena Anies itu kan banyak birunya. Maksudnya ya Nasdem sama Demokrat. Sementara Demokrat itu santai-santai aja gitu. Padahal sama-sama biru. Ini kenapa ini? Nah setelah saya coba renungkan gitu ya, saya coba pikir-pikirkan gitu ya. Mungkin gitu ya. Mungkin Nasdem itu memang juga sebenarnya sudah tahu terkait kelemahan dan kelebihan seorang Anies Baswedan sebelum Anies itu diumumkan sebagai capresnya. Nah kelemahan-kelemahan Anies ini kayaknya mulai disenggol tuh sama si PDI Perjuangan atau Hasto Kristianto meskipun secara nggak langsung gitu. Karena ketika Hasto bicara soal bendera Belanda, warna biru, penjajah, asing gitu ya. Orang asing, negara asing. Itu kan jadi kayak keinget sama Anies gitu ya. Identik gitu. Identik sama Anies gitu. Yang agak-agak asing gitu ya. Ya minimal soal air lah. Anies itu nggak paham kalau air itu bisa masuk ke dalam waduk. Itu kan pemahaman-pemahaman yang asing tuh. Air turun dari langit ke tanah. Ini pemahaman yang nggak Nusantara ini. Dan selain itu, yang melekat dalam kepala kita semua, dalam benak masyarakat Indonesia gitu ya. Itu kan pidato Anies soal pribumi dan soal asing gitu. Dulu ketika Anies menjadi gubernur DKI ketika awal-awal dilantik, itu kan langsung pidatonya soal Jakarta, salah satu dari banyak kota di Indonesia yang berhadapan-hadapan langsung dengan penjajah, yang begitu dekat di depan mata kita itu ada penjajah. Tapi sekarang katanya, pribumi sudah menang dan merdeka, padahal dulu ditindas dan dikalahkan. Ada tuh pidato Anies yang kemudian menuai polemik dan kontroversi karena belakangan kita tahu bahwa istilah pribumi itu sudah dihapuskan oleh Presiden Habibie. Nah Anies itu nggak mau menjawab soal ini gitu, kenapa masih menggunakan kata pribumi. Malah dia bercerita soal cerita kolonialisme dan sejarah di masa lalu. Tapi yang dia pidatokan kan itu konteksnya hari itu tahun 2017 yang merasa kini kita sudah merdeka. Emangnya 2017 kalian di Jakarta baru ngerasa merdeka? Ya kalau kita di tempat-tempat lain, daerah-daerah lain, kita merdekanya tahun 45 gitu. Bukan tahun 2017. Ya maka dari pidato Anies ini itu kan kemudian identik menyinggung soal Ahok yang kemudian dianggap nggak pribumi. Ya Ahok itu kan etnis Tionghoa gitu ya. Ya nggak pribumi lah gitu. Maksudnya kalau dalam konteks atau pemahaman Anies gitu ya. Ya kan Anies itu sangat lancar sekali bilang dulu pribumi kalah, ditindas dan dikalahkan. Sekarang sudah merdeka, kini saatnya kita bangkit dan berdiri di atas kaki sendiri. Seolah-olah nyinggung Ahok gitu. Nah sekarang istilah pribumi itu kemudian melekat kepada Anies Baswedan gitu. Ya karena bahasa Anies itu gini loh. Bahasa Anies itu bisa dicerna dalam waktu yang agak lama gitu. Ya karena orang-orang yang licik kayak Anies ini bahasanya itu kayak bagus, tertata rapi, muter-muter. Sebenarnya salah gitu ya. Setelah bertahun-tahun kita akhirnya mempertanyakan, apa benar Anies ini pribumi? Kok bukan ternyata gitu. Apalagi deket-deket sama si dan kelompok-kelompok Timur Tengah lainnya yang kemana-mana pakai topinya piccolo. Kok kayaknya bukan gitu ya. Dilihat-lihat lagi, ternyata bukan emang. Bukan pribumi. Makanya dia nggak tahu soal air itu harusnya turun ke waduk.
Ini kan Indonesia, bukan gurun pasir. Nah sekarang ketika Nasdem itu mencapreskan Anies gitu ya, mungkin kayaknya dia juga udah paham soal kelemahan Anies, soal pidato atau soal identitas Anies yang pidato soal pribumi itu, karena itu melekat sekali gitu. Sekarang Anies itu nggak bisa dia maju sebagai capres kemudian mau melepaskan semua cerita dan politik identitas yang pernah dia lakukan di Jakarta, nggak bisa gitu. Meskipun dia mau datang ke gereja-gereja ingin mencitrakan diri sebagai yang toleran dan sebagainya, tetap aja dari mukanya kelihatan nggak pribumi. Iya kan gitu, kan kelihatan banget gitu. Masa iya pribumi kayak dia? Setahu saya pribumi itu nggak licik-licik gitu. Yang kalau bicara itu ya to the point gitu, yang jujur, yang langsung gitu ya. Nggak kayak muter-muter kayak si Anies. Nah, dari kelemahan ini gitu ya. Ini kalau mau diungkit menjadi narasi, ini belum pilpres loh ya. Ini belum kampanye nih. Baru bakal calon nih. Tapi udah babak belur si Anies ini. Ya karena kalau ditawarkan kepada masyarakat dan kemudian diingatkan soal pidato Anies terkait pribumi gitu ya. Pertanyaan sekarang, apa iya kita mau dipimpin, negara ini mau dipimpin dengan orang yang non pribumi? Yang pendatang gitu. Kan enggak gitu kan. Nah, identitas ini kemudian sangat melekat dengan Anies. Nah, Nasdem itu kayaknya panik gitu. Ketika Hasto menyinggung soal penjajah, Belanda, asing. Itu kan kalau dikaitkan dengan Anies, itu kan sangat asing sekali gitu. Negara lain, ya yang penjajah, nggak penjajah sih. Numpang aja gitu ya. Tapi kan sekarang kita akhirnya tahu gitu bahwa Anies itu mudah sekali dikalahkan ternyata. Siapapun lawan Anies, ya dia nggak bisa ngelawan gitu. Dia dulu maju di Jakarta, menang di Jakarta, ya karena lawannya Ahok. Yang emang Chinese, dari non-Muslim gitu ya, yang Kristen gitu. Jadi ya, kemudian apalagi Ahok nih keburukannya. Bicaranya keras dan kasar dan banyak orang nggak setuju, nggak suka sama Ahok gitu ya. Makanya kemudian Anies menang. Nah tapi sekarang lawan-lawannya Anies, ini pribumi semua ini. Siapa coba yang nggak pribumi? Prabowo, Ganjar, Sandiaga, Erlangga. Puan Maharani pun pribumi. Jadi kalau pilihannya Anies atau lawannya, jelas menang lawannya. Jelas menang lawannya gitu. Ya karena mudah sekali publik itu diingatkan dengan pernyataan-pernyataan Anies yang membangkitkan istilah pribumi. Ya karena suka nggak suka gitu ya. Meskipun kita sudah selesai tahun di masa Pak Habibie, Presiden Habibie, yang sudah dihapus istilah pribumi, tapi ini kemudian dibangkitkan lagi sama Anies. Nah sekarang kita gitu ya, sedang menunggu nih. Banyak orang sedang menunggu. Bisa aja kemudian kita juga mengungkit-ungkit soal pribumi ini dan membuat Anies menjadi terbojok tuh. Ya kan Anies kan nggak kelihatan pribuminya. Ya pribumi gimana loh, temennya sama Rizik, sama kelompok intoleran, kelompok radikal, ormas-ormas yang pro terhadap teroris, jaringan teroris internasional, sangat tidak pribumi. Yang memasukkan air dari langit ke bumi katanya, ke dalam tanah. Ini kan nggak pribumi. Nah sampai di sini kayaknya ini nih Surya Paloh kayaknya nyesel nih. Baru awal-awal nih, baru disinggung soal Belanda udah kebuka semua tuh soal asing, pribumi dan sebagainya. Gimana? Masih mau dilanjutkan atau masih ada waktu untuk pindah haluan? Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.